Oke, halo semuanya. Kembali lagi di YouTube Giga Garu Channel. So, kali ini gue akan bahas sebuah mobil Aston Martin lagi. Tapi kali ini gue akan bahasnya tentang SUV ya. Jadi mobil yang besar, tidak sedan seperti kemarin. Jadi ini adalah SUV pertamanya Aston Martin, yaitu bernama Aston Martin DBX, dan sekaligus menjadi Aston Martin SUV pertama di dunia dengan langsung mencatatkan rekor tercepat di dunia, yaitu Aston Martin DBX 707. Ini adalah sebuah Aston Martin DBX, SUV pertamanya Aston Martin yang berbentuk SUV atau mobil sport utility vehicle, yang dimana dia adalah tinggi. Dan ini adalah SUV pertama Aston Martin yang berbentuk SUV langsung mencatatkan rekor tercepat di dunia. Dan DBX 707 ini diambil namanya dari sebuah horsepowernya, yaitu bertenaga 707 HP. Dan DBX 707 ini lahir dari DBX standar, dan tidak lama kemudian Aston Martin membuatkan sebuah DBX versi performa yang lebih jauh, lebih bertenaga dari DBX standarnya. Dan inilah Aston Martin DBX 707 yang menjadi pemegang rekor pertama di dunia, bukan pertama, menggantikan Porsche Cayenne Turbo GT dan Lamborghini Urus dan Bentley Bentayga yang memegang catatan rekor tercepat di dunia, namun sekarang itu digantikan oleh Aston Martin 707 ini. Top speednya bisa sampai 307 km/jam, dan antara DBX standar dengan DBX 707 mempunyai perbedaan dari segi aerodinamika, dari segi desain. Tidak banyak, namun sangat-sangat signifikan perbedaannya untuk mendukung performanya yang dapat mencapai 300 km/jam. Lalu apa saja yang menarik dari 707 ini? So, kita akan mulai bahas videonya. Oke guys, kita masuk ke aerodinamikanya. Kalau kepanjangan sampai hampir 40 menit, gue akan bagi 2 part. Jadi ada satu part. Jadi di weekend ini kita sama-sama membahas satu mobil saja. Kalau lama ya, kalau sampai 40 menit, nanti akan gue cut dan akan gue kasih tahu part 2-nya, atau tidak ada part 2-nya, nanti gue akan kasih tahu. Dan seperti biasa, kita akan mulai aerodinamikanya, mulai dari depan, tengah, atau dari samping, dan kita ke belakang. Dan nanti di akhir akan gue jelaskan jika ada detail-detail menarik yang ada di mobil ini. So, kita lanjut ke aerodinamikanya. Santai saja, kita akan melihatnya. Kalian sambil makan, sambil tiduran boleh. Gue akan bahasnya pelan-pelan. Nanti kalau ada 2 part, nanti akan gue kasih tahu. Oke, let's go guys. Mari kita mulainya aerodinamikanya. Gue akan bahasnya dari depan dulu. Ini adalah front fascia depannya Aston Martin, generasi terbaru. Bukan generasi baru, memang bahasa desainnya seperti ini. Ada apa saja di depan? Kita bisa lihat. Kita bisa lihat ini adalah sebuah bahasa desain Aston Martin berbentuk grillnya seperti ini. Dan ini sudah turun-menurun dari generasi ke generasi bentuk desain seperti ini. Ada grill satu, ada intercooler turbo sepertinya, sama seperti kemarin yang kita temukan di DBX Aston Martin DB12, sama bentuknya sama persis seperti ini, bukan persis, mirip ya. Di sini ada lubang. Grill ini berlubang,
dan ini juga berlubang. Sampai sini berlubang. Di sini ada lampu. Ini adalah sebuah LED DRL, jadi daytime running light. Dia akan selalu menyala 24 jam, kasarnya begitu, ketika mobil dikontak dan dinyalakan. Mau baik atau mau terang, mau gelap atau mau terang, pasti dia akan menyala. Dan lampunya juga sudah auto di sini. Dan itu dia ada satu, ada grill ini, ada dua, ada lampu, dan yang ketiga adalah ada seperti intercooler turbo ya, karena dia di sini, atau bisa saja dia mengalirkan angin ke dalam ban. Jadi itu ada sebuah apa saja yang ada di depan. Next kita lanjut ke dari depan dulu. Anginnya masuk kemana? Pertama, angin pasti masuk ke grill ini. Jadi ini radiator sangat besar ya. Perbedaannya sangat jauh ukurannya ketimbang dengan DBX 707 ini dengan DBX yang biasa. Ukurannya DBX 707 ini lebih besar. Yap. Karena power tenaganya di DBX 707 ini sangat jauh berbeda dan lebih bertenaga ketimbang di Aston Martin biasa, sehingga membutuhkan asupan angin yang sangat banyak untuk memasukkan angin ke dalam ini. Dan angin juga bisa masuk di sini. Angin masuk sini, masuk sini, masuk sini, masuk sini. Yap. Jadi angin bisa masuk ke sini semua. Area sini masuk. Area sini masuk. Dan di sini ada sebuah, seperti kemarin gue bilang, ini adalah sebuah seperti adas ya. Jadi ini adalah seperti papan kecil. Jadi ini berbentuknya rata. Ini bisa menghambat angin sedikit lah, menghambat angin. Jadi anginnya bisa terpecah, terbagi dua melalui pinggir-pinggir sini. Yap. Jadi anginnya bisa masuk situ. Ketika angin nabrak sini, ketika angin nabrak ke area sini, dia akan terpecah bagi dua, ke sini dan ke sini, atau bisa ke atas sini. Jadi angin bisa masuk dari grill. Angin juga pasti masuknya ke radiator ini. Dan angin nanti gua akan bahas bagian sininya ya. Jadi di sini ada angin juga pasti. Anginnya terdistribusi ke arah sini. Karena ini bentuknya seperti itu. Kap mesinnya. Dan gua akan masuk ke detail depannya mungkin ya. Sebentar gue cari dulu gambarnya. Ya seperti ini. Oke. Gue akan markup. Nah, angin masuk sini tadi ya, masuk ke radiator ini secara penuh, secara banyak. Lalu angin masuk sini, radiator ini. Nah, ini adalah sebuah area body yang melengkung. Jadi ini ada body yang sedikit melengkung ke arah dalam sini. Jadi otomatis angin terdistribusi masuk ke area sini, dan terbelah oleh lampu ini. Jadi angin masuk sini, angin terbelok ke sini. Nah, seperti itu. Jadi angin terdistribusi masuk ke area fan ini, dan angin tadi menabrak ini ya, papan ini, area radar ini. Dan di sini sepertinya ada sebuah aero kit kecil ya. Ini untuk meluruskan angin ke sini.
Jadi dia mendistribusikan angin ke area bagian samping sini. Nanti akan gue bahas. Dan angin yang tidak masuk ke radiator ini akan akan tumpah negative pressure ke area ini, ke area hood atau kap mesin ini. Oke, gue akan masuk ke pindah sini. Nah, di hood ini ada apa saja? Sebentar. Di hood ini ada apa saja? Pertama, di sini ada lubang out radiator ya. Jadi ini sama seperti yang kemarin di DBS DB12, DB12, yaitu untuk membuang aliran panas angin yang ada di dalam kap mesin ini. Jadi angin yang area negative pressure yang ada di dalam kap mesin ini, area panas akan dibuang melalui fan ini dan akan disapu oleh angin dingin yang berada di kap mesin ini. Jadi anginnya dia akan naik sini. Nah, jadi angin panas yang ada di sini akan tersapu oleh angin dingin yang berada di kap mesin ini. Dan di sini ada bahasa desain Aston Martinnya juga. Di sini ada lekukan kap body, kap mesin yang melengkung secara spesifik, mengarahkan angin outwash keluar dari kap mesin mobil ini. Lalu di sini ada kelengkungan lagi di bawah lampu, mengalirkan angin ke area sini. Di sini juga ada angin ya. Di sini juga pasti ada angin naik ke kaca. Jadi ada hal desain yang cukup menarik dari Aston Martin, yaitu di sini kap mesinnya berbentuk seperti mengarahkan angin secara spesifik ke arah outwash ke bagian samping ini. Dan di sini juga ada tadi air fan, out ventilation bersifat negatif, dan mengarahkan disapu oleh angin negatif tersebut, disapu oleh angin dingin yang berada di atas kap mesin ini. Next kita balik lagi ke depan. Gua akan lihat. Yap, di sini tadi depan ini ya. Di sini tadi ada angin di sini, mengalirkan distribusi angin ke area samping. Nah, sepertinya untuk area fan ini, dia mendistribusikan angin sepertinya bukan ke turbo, bukan untuk mendinginkan sesuatu, tapi dia sepertinya membagi angin masuk ke dalam area arc wheel ini ya, yang kemarin itu. Di sini ada arc wheel, di sini tekanannya sangat besar, bisa terjadi turbulensi. Angin juga bisa masuk ke area brake ini untuk mendinginkan remnya. Angin berputar-putar di sini. Di sini bisa terjadi turbulensi yang sangat besar. Oleh karena itu, di sini terdapat area sampingnya terdapat sebuah out fan, ya, out fan di sini untuk membuang angin yang ada di area arc wheel ini. Jadi arc wheel ini dibuang melalui out fan ini. Kita akan ke samping. Gue hapus dulu biar rapi. Kita akan ke samping. Oke, kita masuk ke area samping. Di samping ini gue akan bahas singkat ya, karena tidak ada banyak hal yang menarik. Dan ya paling nanti detailnya ini, detail out fan-nya ini akan gue bahas di akhir. Yang ini ya akan gue bahas di akhir. Jadi gue akan terangin
area samping ini secara singkat karena anginnya juga akan gue distribusikan secara pelan-pelan. Oke, angin di samping Aston Martin DBX 707. Angin masuk sini, tadi radiator ini ya. Radiator ini angin masuk sini. Angin yang di atas hood ini bergerak seperti ini. Di atas hood, naik ke kaca, naik ke atas sini. Di sini ada spoiler. Oh ya, ntar gue jelasin spoilernya. Di belakang gue jelasin spoilernya. Dan seperti ini. Tapi anginnya ini di atas ini, belakang ini bisa melaju seperti ini, atau dia bisa turun seperti ini. Jadi anginnya terbelah dua begini. Di sini ada ductile ya. Nanti akan gue jelaskan di area samping. Anginnya tadi yang di hood ini masuk sini ke area samping, dan di sini semua ke area samping. Di sini ada outwash, ada out fan yang mengalirkan angin ke sini, membawa angin turbulensi yang dari dalam arc wheel ini, kolong ban. Dan di sini ada anginnya seperti ini ke atas begini. Anginnya juga pasti ada yang ke bawah ya. Jadi angin juga pasti ada yang berlari ke bawah, ada yang lari ke tengah, ada yang lari ke atas juga. Jadi angin di sini terdistribusi dengan baik oleh desainer. Dan di sini anginnya juga di sini ada shoulder, di sini lari ke belakang sini. Nah, nanti di bagian belakang sini akan gue jelaskan secara mendetail ya. Di sini tadi ada spoiler. Ada spoiler di sini. Kenapa spoiler ini gue tandain anginnya bisa begini atau begini? Jadi spoiler ini berbentuknya menarik ya. Berbentuknya tren baru dari sebuah mobil coupe, terutama SUV coupe, yang prinsipnya adalah atapnya landai, bagian belakang ini kacanya landai, dan dia tidak memerlukan sebuah wiper belakang. Jadi terus gimana dong kalau ada air gitu kan, hujan? Oke, kita masuk ke tengah ya. Pertanyaan yang menarik, bagaimana kalau ada air hujan yang menempel di kaca tersebut, terus nggak ada wipernya, tapi di situ ada spoilernya yang berfungsi untuk apa? Kita masuk ke belakang. Oke. Kita sudah sampai di belakang. Di belakang ini gue akan jadikan sebuah bahasan ya. Pertama akan gue bahas tentang coupe-nya ini. Jadi kenapa SUV coupe rata-rata tidak memakai wiper ya? Karena ini jawabannya. Oke, gue akan bahas untuk belakangnya dulu, untuk bagian kaca ya. Nanti baru keseluruhannya. Seperti yang tadi gue bilang, SUV coupe rata-rata pada zaman sekarang trennya tidak memakai sebuah wiper, tetapi memiliki spesifikasi desain spesifik yang membuat air itu menjadi turun sendiri ya karena angin. Kenapa? Ini jawabannya. Ini ada spoiler. Ini spoilernya ya. Yang biasa kita lihat spoiler mobil ya, yang ada di belakang mobil atas itu. Tapi rata-rata mobil sekarang spoilernya nyambung dari atap, nyambung ke spoiler. Tapi di Aston Martin DBX ini dan SUV coupe lainnya, mungkin nanti akan kita temukan di tempat mobil-mobil lain, yaitu spoiler ini dia tidak nyambung sama sekali bagian tengahnya dengan atap ini. Dia hanya disambungkan oleh suatu struktur yang dapat memegang spoiler ini, tengah, samping, kanan kiri, hanya untuk memegang strukturnya ya. Jadi
atapnya ini dia tidak nyambung secara keseluruhan dengan spoiler. Jadi dia berlubang. Yap, dia berlubang. Dia tidak nyambung seperti ini. Itulah tren SUV coupe sekarang, yang dimana memakai sebuah spoiler yang terputus atau berlubang seperti ini. Fungsinya hanya sepertinya untuk menggusur ya, menyapu air dengan angin. Jadi ketika saat hujan air itu kan menempel di sini pasti ya, menempel di sini, tapi air hujan itu akan turun sendiri karena disapu oleh angin yang berada melewati atap ini, yang tadi dari depan naik ke atas ini, naik ke atas atap, lalu akan turun ke bawah sini, ke bawah spoiler, untuk menyapu air-air yang ada di kaca ini. Jadi kaca ini akan menampung air, tapi airnya itu akan disapu oleh angin, dan airnya akan turun sendiri seperti ini. Airnya akan turun secara sendiri oleh angin, sehingga tidak diperlukan lagi yang namanya wiper. Di sini tidak ada lagi wiper untuk menyapu angin ini. Di sini tidak ada lagi wiper. Itulah fungsi dari sebuah spoiler yang terputus ini ya. Jadi di sini dia terputus seperti ini untuk mengalirkan angin dan air ke arah sana, menggusur ya, atau membuang air oleh angin, begitu. Di sini gue hapus dulu. Jadi di spoiler ini dia terputus, hanya dipegang oleh bodi sini, dan di atap sini untuk hanya struktur ya. Jadi dia tidak rata full begini, dia tidak rata begitu. Jadi sangat unik, sangat jenius ya para desainer sekarang ini untuk membuat sebuah SUV coupe tanpa wiper di belakang. Dan wiper itu sedikit mengganggu aerodinamika di bagian belakang. Jadi biar licin anginnya, biar cepat dibuang anginnya, sehingga tidak dipakaikan wiper, namun dipergunakan angin untuk membuang sebuah air yang menempel di kaca tersebut. Wow, sangat unik ya. Jadi memanfaatkan angin untuk menyapu air yang ada di kaca itu. Dan di sini tadi di bagian samping, di bagian samping sini, di sini ada shoulder. Di sini dia bentuknya rata ya. Di sini dia rata. Maaf, ganti dulu. Di sini dia rata. Ada angin di sini, angin di sini, angin di sini, angin di sini. Dan di sini dia bentuknya naik ya. Jadi dia bentuknya naik seperti ini. Nah, jadi dia bentuknya seperti naik begini nih. Nah, sebentar, kertasnya kelebihan. Jadi dia seperti ini, anginnya naik, bodinya seperti ini. Nah, jadi anginnya dia terdistribusi secara baik di shoulder belakang ini, karena di sini ada angin. Lalu angin yang di sini terbuang ke sini. Tapi angin juga bisa naik belok sini ya, belok sini. Dan di belakang sini terdapat sebuah ducktail atau spoiler body yang bentuknya seperti ini.
Jadi dia seperti ini naik nih. Dia begini. Nah, ini kaca, ini spoilernya yang ini. Nah, jadi dia bentuknya naik begini. Naik begini. Nah, secara angin dari samping, dia pasti anginnya melewati kaca ini dan menabrak ductile ini dan terangkat anginnya. Itu untuk ductile-nya. Jadi angin terangkat setelah melewati kaca ini, anginnya akan terangkat ke atas sini, ke atas ini. Di sini juga tadi ada angin, di sini ada angin, anginnya ke sini, bisa ke sini atau bisa ke sini, naik melalui ductile ini. Begitu. Di sini dan di sini juga terdapat sebuah ventilasi out fan yang tadi seperti di depan sini. Dia juga sama fungsinya untuk mengeluarkan aliran angin tekanan tinggi dari dalam arc wheel ini untuk mendistribusikan angin keluarnya seperti ini. Nah, di sini dia ada seperti cekungannya. Di sini ada cekungan untuk mendistribusikan angin secara baik ke belakang sini. Jadi Aston Martin ini pintar membuat sebuah mobil ya, sangat-sangat pintar untuk mendistribusikan pembagian angin secara baik. Sini. Nah, di sini ada cekungannya. Di sini ada tadi angin keluar dari sini. Angin di sini belok begini. Nah, gitu. Oke, kita masuk ke area belakang ya. Kita masuk ke area belakang secara keseluruhan. Bagian atapnya sudah.